sendiri akan menjelaskan tentang sistem gerak manusia. Yang pertama akan saya bacakan. Next, Mbak. Modul pembelajaran biologi sistem gerak manusia. KI dan KD. KI 1 menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. KI 2 menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, gotong royong, kerjasama, toleransi, damai, bertanggung jawab, responsif, dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional. 3.5 menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem gerak dalam kaitannya dengan bioproses dengan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem gerak manusia. 4.5 menyajikan karya tentang pemanfaatan teknologi dalam mengatasi gangguan sistem gerak melalui studi literatur. Next. Indikator 3.5.1 mengidentifikasi organ penyusun sistem gerak, menjelaskan fungsi rangka sebagai penyusun sistem gerak pada manusia, mendeskripsikan struktur tulang pada manusia, menjelaskan fungsi otot sebagai penyusun sistem gerak pada manusia, mendeskripsikan struktur otot pada manusia, menjelaskan mekanisme kontraksi otot pada manusia, mendeskripsikan hubungan antara tulang yang membentuk berbagai persendian, menguraikan penyakit atau gangguan pada sistem gerak, menjelaskan peranan teknologi dalam mengatasi gangguan sistem gerak, memberi contoh pemanfaatan teknologi dalam mengatasi gangguan sistem gerak, menyajikan karya tentang pemanfaatan teknologi dalam mengatasi gangguan sistem gerak. Next. Pengertian sistem gerak manusia. Sistem gerak adalah sistem organ pada manusia yang berperan dalam pergerakan tubuh yang terdiri dari alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif manusia ialah otot-otot yang menempel pada tulang dan rangka manusia, sedangkan alat gerak pasif pada manusia ialah sekumpulan tulang-tulang yang membentuk rangka. Rangka adalah susunan tulang-tulang dengan sistem tertentu. Rangka terletak dalam tubuh, terlindungi atau terbalut oleh otot dan kulit. Rangka yang terdapat di dalam tubuh disebut dengan rangka dalam atau endoskeleton. Manusia memiliki rangka dalam yang disusun oleh tulang keras dan tulang rawan. Rangka manusia dibentuk dari tulang tunggal atau gabungan tulang seperti tengkorak yang ditunjang oleh struktur lain seperti ligamen, tendon, dan otot. Rangka tubuh bagian dalam dilindungi atau ditutupi oleh kulit dan daging. Hal ini bertujuan melindungi bagian-bagian dalam kerangka yang bersifat lunak dalam menghindari adanya kerusakan yang timbul akibat gesekan organ-organ lebih keras dibandingkan organ yang lunak. Next. Fungsi rangka. Rangka merupakan alat gerak pasif yang tersusun atas tulang yang saling berhubungan. Tulang-tulang yang menyusun rangka tubuh manusia mempunyai bentuk beraneka ragam sesuai dengan kedudukannya dalam tubuh serta fungsinya. Secara umum, fungsi rangka adalah alat gerak pasif, memberikan bentuk tubuh, menahan dan menegakkan tubuh, tempat melekatnya otot, melindungi organ vital seperti otak, jantung, dan paru-paru, tempat pembentukan sel darah pada sumsum tulang, tempat penyimpanan kalsium dan fosfor. Next. Rangka aksial, tulang tengkorak. Tulang tengkorak dibagi atas dua bagian, yaitu tulang tengkorak bagian kepala dan tulang tengkorak bagian muka atau wajah. Tulang tengkorak bagian kepala, tulang tempurung atau kranium. Tulang tengkorak bagian kepala, kranium, mengelilingi dan melindungi otak saat bayi dilahirkan. Tulang tengkorak bagian kepala belum menyatu sempurna, namun dalam pertumbuhan dan perkembangan tulang tengkorak tersebut menyatu membentuk tempurung kepala. Hubungan tulang tengkorak bagian kepala merupakan hubungan tulang yang tidak dapat digerakkan. Tulang tengkorak bagian kepala terdiri atas 10 buah tulang, yaitu 1 tulang tengkorak belakang, 1 tulang dahi, 2 tulang ubun-ubun, 2 tulang pelipis, 2 tulang tapis, 2 tulang baji. Next. Tulang tengkorak bagian muka atau wajah.
Tulang-tulang tengkorak bagian muka menyatu dan tidak dapat digerakkan, kecuali tulang rahang bawah. Tulang tengkorak bagian muka terdiri atas 2 tulang rahang atas, 2 tulang rahang bawah, 2 tulang pipi, 2 tulang mata, 2 tulang hidung, 2 tulang langit-langit, dan 1 tulang pangkal lidah. A. Tulang belakang. Fungsi tulang belakang adalah menyangga tulang tengkorak, menyongkong tubuh, menjaga kestabilan tubuh, tempat melekatnya tulang-tulang rusuk. Tulang belakang terdiri atas 3 ruas yang terbagi atas 7 ruang tulang leher, 12 ruang tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang yang menyatu, 4 ruang tulang ekor yang menyatu. Next. Tulang dada dan rusuk. Tulang dada merupakan tempat melekatnya tulang rusuk bagian depan. Tulang dada terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian hulu atau tungkai, bagian badan bagian tengah, bagian taju pedang atau terbuat dari tulang rawan. Tulang rusuk terdiri dari 3 jenis tulang, yaitu 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu. Next. Rangka apendikular. Tulang gelang bahu. Tulang gelang bahu terdiri atas 2 tulang belikat, 2 tulang selangka yang melekat pada tulang dada. Next. Tulang gelap panggul. Tulang gelang panggul terdiri atas 3 jenis tulang yang berkaitan erat, sehingga membentuk suatu lingkaran yang berlubang. Ketiga tulang tersebut adalah 2 tulang pinggul atau tulang usus, 2 tulang duduk, dan 2 tulang kemaluan. Tulang anggota gerak. Tulang anggota gerak dibedakan atas 2 kelompok, yaitu sepasang tulang anggota gerak bagian atas atau lengan atas, lengan atau tangan, dan sepasang tulang anggota gerak bagian bawah, kaki atau tungkai. 1. Tulang anggota gerak bagian atas, lengan atau tangan. Fungsi utama tulang anggota gerak bagian atas adalah untuk melakukan berbagai aktivitas. Tulang anggota gerak bagian atas lengan terdiri atas 2 tulang lengan atas, 2 tulang pengumpil, 2 tulang hasta, 16 atau 2 kali 8 pos pergelangan tangan, 10 atau 2 kali 5 tulang telapak tangan, 28 atau 2 kali 14 tulang jari tangan. Next. 1 tulang anggota gerak bagian bawah atau kaki atau tungkai. Fungsi utama tulang anggota gerak bagian bawah adalah untuk menopang berat tubuh dan mengatur gerak tubuh ketika berjalan. Tulang anggota gerak bagian bawah atau kaki atau tungkai terdiri atas 2 tulang paha, 2 tulang tempurung lutut, 2 tulang kering, 2 tulang betis, 14 atau 2 kali 7 tulang pergelangan kaki, 10 atau 2 kali 5 tulang telapak kaki, 28 atau 2 kali 14 tulang jari kaki. Saya kembalikan ke moderator. Baik, saya akan melanjutkan. A. Jenis tulang. Yang pertama, tulang rawan. Tulang rawan bersifat lentur, tersusun atas sel-sel tulang rawan atau kondrosit yang mensekresikan matriks atau berupa hialin atau kolagen. Pada tulang rawan mengandung sedikit zat kapur, itulah sebabnya tulang rawan bersifat lentur. Selanjutnya tulang keras atau tulang sejati. Pembentukan tulang keras berawal dari kartilago, berasal dari mesenkim. Tulang keras tersusun dari jaringan tulang keras yang terdiri dari sel tulang osteosit yang membentuk lingkaran.
Di tengah-tengah sel tulang terdapat saluran Havers. Di dalam saluran Havers terdapat pembuluh kapiler yang berfungsi untuk mengangkut sari makanan dan oksigen pada sel tulang. Pada tulang keras banyak mengandung zat kapur atau kalsium dan sedikit mengandung zat perekat. Matrik akan mengeluarkan kapur dan fosfor yang menyebabkan tulang menjadi keras. Proses pengerasan tulang disebut penulangan atau ossifikasi. Nah, itu ada contoh gambar tulang kerasnya. Bentuk tulang. Rangka adalah susunan tulang-tulang dengan sistem tertentu. Berdasarkan bentuknya, tulang yang menyusun rangka tubuh dapat dibagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama tulang pipi. Tulang pipi berbentuk pipi atau tipis. Contohnya adalah tulang rusuk, tulang muka, tulang dada, dan tulang tengkorak. Tulang pendek. Tulang pendek berbentuk kubus atau pendek tidak beraturan. Contohnya, ruas-ruas tulang belakang, pangkal lengan, pergelangan tangan, pergelangan kaki, dan pangkal kaki. Selanjutnya, tulang pipa. Tulang pipa terdiri atas epifisis atau bagian ujung tulang yang membesar seperti bongkol, dan diafisis atau bagian tengah tulang di antara dua epifisis. Selanjutnya, tulang tak berbentuk. Tulang tak berbentuk memiliki bentuk yang tidak teratur. Tulang ini tidak memiliki bentuk seperti pipa pendek atau pipi. Selanjutnya, ossifikasi. Ossifikasi atau proses pembentukan tulang adalah proses di mana sel-sel mesenkim dan kartilago diubah menjadi tulang selama perkembangan. Awal pembentukan rangka berupa tulang rawan. Pada manusia terbentuk secara sempurna pada akhir bulan kedua atau awal bulan pembentukan embrio. Pembentukan tulang ini bertahap dari dalam keluar. Sel-sel osteoblast juga menempati jaringan pengikat yang ada di sekeliling rongga. Sel-sel tulang ini mengelilingi saluran Havers yang berisi pembuluh darah kapiler arteri, vena, dan serabut saraf, membentuk satu sistem yang disebut sistem Havers. Pembuluh darah sistem Havers mengangkut zat. Selanjutnya, sendi engsel. Sendi engsel merupakan hubungan antara bonggol tulang yang masuk ke dalam mangkuk tulang yang tidak terlalu dalam dan adanya bagian pengganjal. Pada sendi engsel, gerakannya satu arah, seperti gerak engsel pintu. Contohnya, sendi pada siku, lutut, kaki, dan juga jari. Nah, itu ada contoh gambarnya. Selanjutnya, sendi putar. Pada sendi putar, ujung tulang yang satu dapat mengitari ujung tulang yang lain. Bentuk seperti ini memungkinkan gerakan rotasi dengan satu poros. Contohnya sendi antara tulang hasta dan tulang pengumpil, dan sendi antara tulang atlas dengan tulang pengertian otot manusia. Otot merupakan alat gerak aktif karena kemampuannya untuk melakukan kontraksi, memendek, dan relaksasi memanjang atau kembali ke ukuran semula. Dalam tubuh, otot menyusun 40% berat tubuh. Otot dapat menggerakkan tulang karena ada bagian otot yang melekat pada tulang disebut tendon. Tanpa otot, kita tidak akan bisa menggerakkan bagian tubuh kita. Terkadang selepas berolahraga, tubuh kita terasa lelah sampai sulit untuk bergerak. Hal ini dikarenakan saat berolahraga, otot kita akan berkontraksi lebih sering dan lebih lama dari biasanya sehingga bisa mengalami kelelahan otot yang membuat kita menjadi sulit bergerak.
Macam-macam otot. Berdasarkan bentuk, susunan, dan cara kerjanya, otot manusia dibedakan 3 macam, yaitu otot lurik atau otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Yang pertama, otot lurik, otot rangka. Disebut otot lurik karena sel otot ini memiliki bagian yang gelap dan terang, yang memberikan penampakan seperti lurik. Disebut otot rangka karena otot ini melekat pada tulang rangka yang berfungsi sebagai alat gerak aktif. Otot lurik terdapat pada sebagian besar tubuh anggota gerak. Selanjutnya, tendon. Tendon merupakan jaringan yang kuat dan liat yang terdapat pada ujung-ujung otot. Berdasarkan posisinya pada otot, tendon dibedakan. Pertama, origo. Origo merupakan tendon yang melekat pada tulang yang tidak dapat digerakkan, dan insersio merupakan tendon yang melekat pada tulang yang dapat digerakkan. Kemudian, untuk berdasarkan jumlah tendonnya, otot dibedakan atas otot bisep dan otot trisep. Otot bisep yaitu otot yang memiliki 2 buah tendon pada bagian ujungnya. Otot trisep yaitu otot yang memiliki 3 buah tendon pada bagian ujungnya. Selanjutnya, serabut otot. Serabut otot memiliki bagian yang gelap dan terang, yang memberikan penampakan seperti lurik. Penampakan lurik tersebut disebabkan oleh protein otot yang terdiri atas 2 jenis, yaitu aktin dan miosin. Ciri-ciri otot lurik, sel-selnya berbentuk silindris panjang. Sel-selnya memiliki serat-serat yang menampakkan bagian yang gelap dan terang sehingga memberikan penampakan lurik. Disebut juga otot serat lintang. Selanjutnya, otot jantung. Disebut otot jantung karena hanya terdapat pada jantung. Otot jantung berfungsi menggerakkan jantung untuk memompa darah ke seluruh bagian tubuh. Kontraksi dan relaksasi otot jantung menyebabkan bilik jantung menyempit dan melebar secara berirama sehingga menimbulkan detak jantung. Otot jantung terdapat pada jantung. Selanjutnya, sifat kerja otot. Berdasarkan hubungan kerjanya, otot dibedakan atas otot anagonis dan otot sinergis. Yang pertama, otot antagonis. Otot antagonis merupakan otot yang hubungan kerjanya saling berlawanan. Misalnya, kerja otot bisep dan trisep yang menggerakkan lengan. Kerja antagonis otot bisep dan trisep adalah sebagai berikut. Jika otot bisep berkontraksi, maka otot trisep akan relaksasi, sehingga lengan akan bergerak ke atas. Dengan demikian, otot bisep merupakan otot flexor atau untuk membengkokkan. Selanjutnya, otot sinergis. Otot sinergis merupakan otot yang hubungan kerjanya saling bekerja sama secara bersamaan. Misalnya, otot pronator teres dan pronator quadratus yang terdapat pada lengan bawah yang bekerja bersamaan menggerakkan telapak tangan, menengadah, dan menelungkup. Selanjutnya, kelainan pada sistem gerak manusia. Kelainan dan gangguan pada tulang. Beberapa kelainan dan gangguan pada tulang antara lain: yang pertama, retak tulang atau fisura. Merupakan retaknya tulang pipa disebabkan karena kecelakaan. Selanjutnya, patah tulang atau fraktura disebabkan karena kecelakaan. Patah tulang dibedakan atas patah tulang terbuka dan patah tulang tertutup. Patah tulang terbuka apabila patahnya tulang sampai menembus otot dan kulit. Patah tulang tertutup apabila patahnya tulang tidak sampai menembus otot dan kulit. Polio merupakan penyakit di mana keadaan tulang menjadi lumpuh layu
karena infeksi virus polio. Kemudian sifilis merupakan penyakit di mana keadaan tulang menjadi lumpuh layu karena infeksi bakteri Treponema pallidum. Kemudian layu sendi